Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Maaf sebelumnya selamat pagi ya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Pagi, Pak. Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin bisa dipimpin sama ketua kelasnya, Pak. Boleh dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, udah dipimpin ya doanya sama Pak Ari. Mungkin Bapak akan sedikit menanyakan untuk sekarang yang tidak hadir siapa? Roy, kenapa Roy? Alfa, Roy udah berapa kali Alfa? Mungkin nanti bisa Bapak peringatkan lagi biar gak apa terus lah ya. Baik. Sebelumnya kita mau ngebahas dulu materi yang kemarin nih. Materi yang kemarin kita kan ngebahas mengenai inflasi. Nah, ngomong-ngomong, masih ingat gak apa itu inflasi? Pengertian secara singkatnya aja. Mungkin ada yang tahu inflasi itu apa? Apa Jija? Kenaikan harga, Pak. Kenaikan harga barang Jasa. atau jasa ya. Mungkin masih pada ingat. Nah, untuk materi sekarang itu kita akan membahas mengenai kesenjangan ekonomi. Nah, ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak apa sih itu kesenjangan? Ada yang tahu nggak? Perbedaan ya? Perbedaan. Ada yang lain selain perbedaan? Tarik? Jarak? Gap? Ya. Jadi ada yang bisa nyimpulin kesenjangan ekonomi apa? Secara mungkin bahasa sendirinya dulu sebelum nanti kita ke materi yang lebih dalam. Perbedaan kekayaan antara apa? Si kaya dan apa? Wah, ya, begitu ya. Si kaya dan mohon maaf si miskin. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang kedua itu nanti Bapak akan jelasin model pembelajaran. Yang ketiga itu kegiatan inti dan yang keempat itu penutup. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini itu yang pertama, melalui pembelajaran dengan model diharapkan peserta didik mampu yang pertama itu menjelaskan mengenai pengertian kesenjangan ekonomi. Terus yang kedua itu mengidentifikasi penyebab kesenjangan dari ekonomi. Terus yang ketiga itu mengidentifikasi dampak kesenjangan ekonomi. Terus yang terakhir itu ada mengidentifikasi bagaimana sih atau solusi mengatasi kesenjangan ekonomi. Nah, nanti juga Bapak akan menggunakan model pembelajaran yaitu aktif debat. Mungkin kalau bahasa kitanya lebih ke debat ya. Nanti kalian akan diskusi. Nanti Bapak akan membagi beberapa kelompok. Ada yang di tim afirmasi dan oposisi. Atau mungkin lebih kita sering pahaminya pro dan kontra. Nah, aktif debat ini yaitu sebuah metode atau model pembelajaran yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam metode ini siswa diharapkan nanti kalian tuh lebih aktif dan kritis, serta nanti kalian tuh lebih berani mengemukakan pendapat mengenai nanti Bapak akan ngasih sedikit mosi mungkin ya. Nah, sebelum nanti ke ini Bapak mau ngasih dulu ini video. Kok gak ada suaranya? Oh iya. Itu yang direktur. Oh, stop aku nih sih. Kasihan kan? Gak apa-apa, Ih. Gak apa-apa. Masih 1800 buka ya. Gak ada suaranya. Itu yang direktur. Oh iya. Kedengeran nggak? Enggak. Udah belum begini. Lihat orang-orang yang rasanya duitnya nggak habis-habis sudah kayak sultan. Di sisi lain kita juga lihat kebalikannya. Banyak orang kurang. Disimak baik-baik ya.
Di internet ataupun di TV pasti kita pernah lihat orang-orang yang rasanya duitnya nggak habis-habis, sudah kayak sultan. Di sisi lain kita juga lihat kebalikannya. Banyak orang kurang beruntung yang nggak sebanding sama para sultan ini. Ini pun biasanya berlanjut. Sebelumnya kedengeran nggak yang belakang? Kedengeran. Anak orang kaya seringnya otomatis kaya. Orang tua yang kurang mampu juga nasib anaknya jadi kurang beruntung. Sekilas perbedaannya jadi kelihatan banget. Tapi pertanyaan sebenarnya, apakah benar yang kaya itu makin kaya dan yang miskin makin sengsara? Sebenarnya enggak juga. Karena faktanya, seiring waktu, kalau kita lihat bukan cuma yang kaya aja makin kaya, tapi mereka yang kurang penghasilan pun ikut berkembang. Kenapa bisa begitu? Karena ini semua akibat perkembangan teknologi dan globalisasi yang bikin perdagangan udah nggak dibatasi lagi sama jarak. Dan bahkan sebenarnya kalau kita lihat jumlah orang kurang mampu udah jauh berkurang dengan cepat. Yang tadinya sepertiga penduduk bumi ada di lembah kemiskinan, sekarang jumlahnya nggak nyampe 10% dari penduduk. Tapi walaupun udah jauh berkurang, apa iya kehidupan mereka sekarang aman-aman aja? Kalau bisa dibilang, sejujurnya enggak juga. Malah bisa disebut, walaupun teknologi dan globalisasi ini udah bikin hidup banyak orang berkembang, tapi mereka juga inilah yang nimbulin adanya jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dan kesenjangan inilah yang nimbulin masalah-masalah lain kayak akses pendidikan dan kesehatan yang masih sulit didapetin buat orang-orang kurang mampu. Oke, terus kalau emang ada seberapa parah emang jurang kesenjangan yang ada ini? Jadi sekarang bayangin kayak gini. Saat ini hampir ada 8 miliar penduduk bumi dengan total seluruh duit yang kalau digabung itu sebanyak ini. Harusnya kalau pembagiannya rata, kita semua bakal punya uang yang cukup buat beli apa aja yang kita mau. Tapi nyatanya enggak begitu. Buat apa pembagiannya, mari kita kecilin penduduk bumi cuma jadi 100 orang aja. Lalu beginilah pembagian mereka. Ternyata kekayaan 57 orang di sini nggak ada apa-apanya sama 2 kelompok orang ini. Bahkan ternyata hampir setengah duit yang ada di dunia dikuasain 1 orang terkaya. Dan sedihnya lagi pengen gini, 26 orang terkaya di dunia itu punya uang yang sama banyaknya kayak 3,8 miliar orang lain di bumi. Gila banget. Jadi ya, beda antara si kaya dan si miskin itu nyata banget. Makanya sebenarnya ada banyak cara yang diterapin sama pemerintah di banyak negara biar orang-orang yang kurang beruntung juga bisa hidup lebih sejahtera. Dan kita pun bisa sedikit ngebantu mereka segampang dengan gak usah ragu-ragu lagi tiap kali kita mau ngasih tips habis makan di warung bakso favorit kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, itu cuplikan video mengenai tadi ada hubungannya sama yang dikatakan Farida. Apa tadi Farida bilang tadi? Si kaya dan si miskin. Nah, tadi sampai dijelasin ya bahwasanya seperti tidak adil gitu. Bahkan tadi perbedaan antara si kekayaan setiap manusia itu beda-beda. Bahkan tadi kalau misalkan bisa dibagi sama rata itu tadi setiap orang itu bisa memperoleh, kalau tidak salah tadi 650 juta per orang ya setiap manusia di bumi itu. Tapi karena adanya kesenjangan ekonomi, jadi mungkin jumlah uang yang dimiliki setiap orang itu berbeda, bahkan berbanding 180 derajat yang disebut dengan si kaya dan si miskin. Nah, mungkin ada pertanyaan pemandi dari Bapak, apa yang bisa kalian dapat dari cuplikan video tadi mengenai si kaya dan si miskin? Kalau kata Farida, sistem perekonomian di Indonesia itu masih kurang baik karena adanya kesenjangan ekonomi. Ya boleh. Ya sih, soalnya kalau di Indonesia itu sistem apa ya? Mungkin dari kalian bisa lihat kalau di Jakarta itu kadang kalian suka lihat gedung tinggi terus pinggirnya itu rumah-rumah yang pinggir kali. Nah itu kan antara misalkan orang yang tinggal di apart dengan orang yang tinggal di mungkin perkampungan, tetapi dari situ aja kita bisa lihat bahwa adanya kesenjangan ekonomi gitu, terutama dalam rumahnya gitu ya. Oke, mungkin itu benar Isma. Kita lanjut ke sesi materi. Nah tadi pertanyaan pemantik udah dijawab oleh Risma.
kita langsung ke yang pertama itu pengertian kesenjangan ekonomi. Nah, dalam buku Ekonomi Pembangunan Islam sebuah prinsip, konsep dan asas falsafahnya Syamsuri 2018 nomor 102, pengertian kesenjangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi pengertian menurut Syamsuri itu kesenjangan ekonomi itu karena adanya perbedaan gaji atau pendapatan yang dimiliki seseorang gitu. Bahkan kita juga bisa lihat mungkin pendapatan antara UMR kota-kota besar seperti kayak mungkin Bekasi Kota atau anak-anak di kita mungkin kenal tahu ya ke Cikarang ya, banyakannya kayak Karawang gitu kan UMR-nya berbanding balik gitu dengan kita gitu. Pendapatannya juga berbeda jauh. Tapi bisa jadi pendapatan rendah itu karena dari mungkin kategori pekerjaannya, bukan hanya dari kelompok masyarakatnya aja gitu. Terus lanjut, faktor penyebab. Pari boleh bacakan? Ada kondisi demografis. Kondisi penduduk di satu daerah dengan daerah lainnya tentulah berbeda, baik itu dari segi jumlah, komposisi, dan persebaran. Yang kedua B, pendapatan yang tidak merata. Tingkat pendapatan atau upah di setiap daerah berbeda-beda. Tingkat pendapatan ini akan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dari setiap individu. Nah, ini terkait kondisi demografis, mungkin kita bisa melihat perbandingan antara kota Jakarta yang sering kita disebut dengan pusat ekonomi ya, dengan kita aja, misalkan Kabupaten Kuningan itu berbeda jauh ya, entah itu dalam misalkan lapangan pekerjaan ataupun dari jumlah penduduk aja itu sudah berbeda jauh gitu. Terus yang kedua itu tadi pendapatan yang tidak merata. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwasanya pendapatan yang kurang merata ini adanya kesenjangan ekonomi gitu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan. Kadang kalau orang yang misalkan ekonominya sudah lebih gitu, mungkin kebutuhannya bukan lagi primer gitu, tapi lebih ke sekunder maupun tersier. Terus faktor penyebab selanjutnya mungkin Nisa boleh dibacakan? Faktor penyebab yang ketiga yaitu pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang merata merupakan salah satu langkah negara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Salah satu contoh bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, kurangnya lapangan kerja. Lapangan pekerjaan juga mempengaruhi kesenjangan perekonomian. Lebihnya lapangan kerja bisa meningkatkan jumlah pengangguran di sebuah negara. Nah, ini faktor selanjutnya tadi sudah dibacakan oleh Nisa, pembangunan yang tidak merata. Mungkin kita bisa bandingkan, kalian pernah ada yang tahu nggak misalkan kota yang tertinggal gitu, kalian bisa bandingkan nggak misalkan dari dua kota, contohnya apa, dua kota yang tertinggal gitu, satu tertinggal sedangkan satu maju gitu. Ada yang tahu kota apa? Contohin. Dua kota yang berbeda, ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Papua dengan apa? Misalkan dengan Pulau Jawa ya. Pulau Jawa itu bisa dengan jelas kita lihat ya bahwasanya pembangunan di timur itu berbanding balik dengan di Pulau Jawa gitu. Padahal di timur itu kita sering mengkeruk ya seperti emasnya gitu. Sedangkan pembangunan itu hanya dilakukan pusatnya di Pulau Jawa saja, hanya dikarenakan cuman gara-gara DKI Jakarta menjadi pusat ibu kota. Terus kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, tadi sudah dibacakan ya bahwasanya kurangnya lapangan pekerjaan ini mungkin tadi hubungannya sama ini nih, yang kondisi demografis. Jadi orang-orang yang di kita itu karena kurangnya lapangan pekerjaan itu pindah ke lokasi yang banyaknya lapangan pekerjaan, seperti tadi sudah bilang ya bahwasanya dari kita itu banyak yang merantau keluar kota mencari kota yang mempunyai lapangan kerja yang lumayan luas gitu. Terus
selanjutnya itu ada dampak. Yang pertama itu tingkat kriminalitas. Nah, karena tadi sulitnya lapangan pekerjaan, maka otomatis tingkat kriminalitas tinggi. Contohnya seperti di negara Brazil ataupun Meksiko itu karena mungkin kurangnya lapangan pekerjaan, di negara mereka itu banyak kartel atau bandar narkoba gitu. Bahkan di mereka itu bandar narkoba itu lebih berbahaya ketimbang kejahatan-kejahatan yang lain. Bahkan kalau misalkan kalian ngelaporin mengenai informasi bandar kartel itu, kalian bisa dibunuh secara brutal. Nah, yang kedua itu adanya ketidakadilan sosial. Nah, ketidakadilan ini tadi sudah disebutkan dengan kata Farida, antara adanya titel si kaya dan si miskin. Nah, ini udah sangat jelas. Bahkan mungkin orang yang si miskin ini bisa minder hanya karena si kaya gitu, karena adanya kesenjangan ekonomi. Terus yang selanjutnya itu meningkatkan kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial ini muncul karena orang yang menempati hierarki ekonomi paling bawah tidak mampu mendapatkan pelayanan yang sama, sehingga dapat berpotensi menyebabkan tingkat kriminalitas yang merugikan. Nah, tidak mampu mendapatkan pelayanan yang sama. Kalian suka lihat gak kalau yang BPJS? Ya. Tahu ya, itu kadang pelayanannya itu lebih kasar atau kurang mengenakan lah kalau misalkan ke masyarakat menengah ke bawah kalau misalkan menggunakan BPJS. Tapi kalau ketika bayar langsung itu pelayanannya luar biasa itu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Terus selanjutnya itu pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Dampak kesenjangan ekonomi ini juga dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terlambat lantaran tidak semua masyarakat mampu berperan dalam meningkatkan ekonomi akibat adanya kesenjangan status dan kondisi ekonomi masing-masing. Ini hubungannya mungkin sama privilege keluarga masing-masing. Mungkin orang yang mempunyai privilege-nya lebih tinggi seperti pendidikan yang lebih tinggi mungkin akan dapat pekerjaan yang lebih bagus juga gitu ketimbang orang yang mempunyai privilege-nya mungkin di bawah gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan sesi debat ya. Kita mau menggunakan model aktif debat atau mungkin debat. Nanti kalian dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang tim afirmasi dan tim oposisi. Ada tim yang pro dan kontra. Nah, nanti kalian dituntut untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Lalu nanti kalian boleh menanggapi, misalkan Fahri dari afirmasi mengemukakan pendapat. Nah, nanti Cecil boleh menanggapi, boleh menyanggah pendapat apa yang Fahri sampaikan ya. Mungkin boleh dibagi dua kelompok dulu. Ada yang 4, ada yang 3. Jija, boleh ke sini Jija. Mungkin boleh berkumpul ya, boleh berkumpul kursinya ini. Ini LKPD-nya. Ini maaf salah ya, ini kesenjangan ekonomi bukan sosial. Kesian. Salah. Gak ada sekilo ya? Ada itu. Ditulis ini emang gak apa-apa? Di ke atas ini dikit Gimana sih? ke bawah dulu Nah, kada lepas ini kali ini nah. Bentar, ada musiknya di sini. Nanti kalian dituntut untuk aktif ya, aktif. Jadi kalau nggak di ini, paling bapak nanti secara lisan aja nggak ditulis. Apa? Hadiah? Nanti ini aja ya, Kris aja. Seribu sewa. Ya, 1000 sewang ya. Bentar, mau dicari dulu. Ada di sini. Mungkin kita karena waktunya sudah mepet juga, mungkin hanya kalau nggak satu mosi nanti paling 2 mosi saja, tidak terlalu banyak.
Tadi kan kalian juga sudah belajar mengenai beberapa faktor dan dampak. Nanti kalian mungkin ada hubungannya mengenai emosi nanti yang Bapak sampaikan. Nah, ini yang pertama itu emosi yang pertama itu di sana aja. Perbedaan layanan publik memperburuk kesenjangan ekonomi. Perbedaan layanan publik apa aja ya? Memperburuk kesenjangan ekonomi. Oke, Bapak kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi. Perbedaan layanan publik memperburuk kesenjangan ekonomi. Oke, nanti kita tunjuk dulu ya. Ini tim pro, ini tim kontra. Ini afirmasi, ini oposisi. Lupa nggak bawa papan ini? Hah? Enggak tadi salah. Dari sini aja dulu. Ini afirmasi, ini oposisi ya. Bapak kasih waktu 1 menit. Nanti setiap orang yang mengemukakan pendapat, Bapak kasih waktu maksimal 1 menit setiap orang. Maka kalau lebih dari itu, nanti pakai timer. Apa? Setiap orang kan nanti setiap orang mau kan misalkan ini. Nanti kalau misalkan mau interupsi dikasih waktu 15 detik. Misalkan nanti dari tim pro muka pendapat 1 menit, terus tiba-tiba ada yang interupsi dari sini mau menyanggah gitu ataupun bertanya kembali boleh nanti, tapi dikasih waktu 15 detik, nanti yang ini waktunya di stop. Oke, waktu diskusi tinggal 30 detik lagi. Ya udah, Bapak kasih waktu jadi 40 detik. Waktunya tinggal 30 detik lagi. Dia akan bunyi. Apa? Sudah, nggak apa-apa. Kan nanti setiap ini kalian mau mengukuhkan pakai pendapat masing-masing aja. Waktunya tinggal 10 detik lagi. Waktu diskusi 10 detik lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu diskusi sudah habis. Sekarang waktunya ke membukakan pendapat. Kita mulai dari tim pro dulu. Mengenai tadi judulnya apa? Layanan. Perbedaan layanan publik memperburuk kesenjangan ekonomi. Oke, kita mulai dari tim pro dulu untuk membukakan pendapat mengenai emosi yang tadi sudah disebutkan. 1, 2, 3. Yang pertama itu akses yang tidak merata, jadi terdapat perbedaan dalam kualitas dan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang dapat memperburuk kesenjangan ekonomi. Nah, kelompok yang lebih mampu secara ekonomi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan-layanan ini, sementara kelompok miskin atau rentan seringkali hanya memiliki akses terbatas atau bahkan tidak sama sekali. Sudah. Oke, itu mungkin pendapat yang tadi tim pro sampaikan. Nanti kalian bisa menyimak. Nanti akan ada sesi di mana kalian harus menanggapi mengenai apa yang tadi tim pro sudah sampaikan. Mungkin sekarang dari tim oposisi untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, nanti kalian harus menyimak karena nanti kalian harus menanggapi apa yang tim oposisi yang disampaikan tadi. Oke, 3, 2, 1. Dari tim adanya perbedaan layanan publik yang tidak merata dapat memperkuat kesenjangan ekonomi. Nah, ketika layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan
infrastruktur yang tersedia tidak merata, maka kelompok masyarakat yang sudah berada dalam kondisi ekonomi yang buruk akan semakin terpinggirkan. Mereka akan kesulitan mengakses layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Yang kedua, adanya ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur menciptakan. Bentar, kok ini kayak pro ya? Pro ya. Pro. Kok ini kayak pro? Pertamanya. Pro. Ulang. Cari yang lain. Ini tadi pendapatnya lebih ke pro karena ini tidak mendukung tadi yang soal yang layanan publik ya, yang tidak ada. Tidak setujunya berarti. Iya, ini tidak setuju. Jangan masuk di gawang sendiri. Ini tidak setuju mengenai layanan publik apa tadi? Kalau publik? Yang berburuk sedang ekonomi. Iya deh. Oh ini, nah yang perbedaan layanan publik memperburuk kesenjangan ekonomi. Kalian tim tidak setuju, kalau ini setuju. Perbedaannya yang menarik menurut sejarah. Ahli Pak. Dah, oke. Kalian udah ngulur waktu, jadi Bapak kasih waktu sekarang 30 detik. Pak. Apa? Ayo, kemukakan pendapatnya, gak apa-apa. Hal yang menjadi penyebab kurang maksimal dalam menjalani kebijakan tersebut antara lain ketidaktepatan kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan perbedaan konteks sosial dan ekonomi di berbagai daerah sehingga mengurangi efektivitas dalam mengatasi ketimpangan. Anggaran yang kurang memadai juga menjadi faktor utama dalam kegagalan implementasi kebijakan. Jika pemerintah memberi dana yang memadai atau tidak mengelolanya secara efektif, program-program Bentar. Iya. Ini kontrak kan? Bener kontrak? Iya. Menurut teman-teman ini kontrak gak tadi jawabannya? Pro. Lebih ke pro ya? Apa mau kita ganti mosi aja? Ganti ganti mosi. aja. Oke. Kita ganti mosi. Oke. Mosinya ini aja deh. Mengenai yang video tadi. Mengenai video yang tadi ya, mosinya. Teman yang tidak setuju. Nyaman tidak setuju. Kami tidak setuju. Yang mengenai yang tadi Pak. Oh enggak, kita mengenai tadi yang video yang tadi. Tentang si kaya dan si miskin. Ya, tentang si kaya dan si miskin. Nah, mungkin kita ulang lagi ke ini yang intro, ini yang kontrak. Mengenai video yang tadi. Oke. Mengenai apa? Si kaya dan si miskin. Kontra lah tuh sob. Mau langsung? Bentar. Oke, kasih waktu 30 detik ya. Ya, ini tim pro. Si kaya. Belum. berarti kita Bukan si kaya, maksudnya kalian setuju gak sih dengan statement bahwasanya kontra atau pro ya, setuju dengan statement bahwa si kaya dan si miskin mengenai kesenjangan ekonomi. Dah? Ayo. Tinggal 10 detik lagi. 10, 9. Bapak berpikir kan gila Pak. Udah. Lanjut. Ayo. Berarti kalian bukan mendukung si miskin ataupun mendukung si kaya, tetapi setuju apa enggak dengan statement seperti itu? Kalau tidak setuju apa alasannya? Ya, ini setuju, ini enggak. Ingat ya, kamu enggak setuju. Tidak setuju. Kamu Tidak setuju berarti. tidak setuju. Tidak setuju terhadap Mengenai statement si kaya dan si miskin, oke? So, Oke, langsung kita 1 menit terlalu lama ya, 45 detik aja. Karena tadi kalian pada pintar, Bapak mengakui. Oke, lanjut. Nanti setiap orang harus mengeluarkan pendapatnya, bisa sih gantian gitu. 1, 2, 3 dari tim pro dulu. Saya setuju dengan statement si kaya dan si miskin ya, Ya. karena dilihat dari pendapatan dan kekayaan itu si kaya justru memiliki pendapatan yang lebih besar daripada si miskin. Terus akses terhadap sumber daya si kaya mah gampang, tapi si miskin mah lebih sulit kayak gitu Pak. Terus peluang pendidikan juga si kaya lebih mudah dalam mengakses pendidikan, sementara si miskin itu sulit gitu Pak. Makanya banyak yang tidak mendapat pendidikan hanya karena miskin seperti itu. Sudah. Tidak setuju. Oke, bentar.
adanya si kaya dan si miskin ini sebenarnya tidak perlu, Ya. tidak harus ada, karena faktor-faktor struktural seperti sistem ekonomi juga dan kebijakan pemerintah itu kan diharuskan kepada keduanya. Jadi si miskin dan si kaya juga harus mentaati dari kebijakan pemerintah tersebut. Adapun dari tadi yang dimaksudkan dari tim itu bahwasanya ketika ada kesenjangan si miskin dan si kaya dalam hal pendidikan, yang kaya didahulukan, yang miskin dipendidikan. Oke, cukup, waktu habis. Ih, Bapak belum. Udah habis, udah disadar, udah bunyi. Kan belum Oke, ada kesimpulan. dari tim pro untuk menanggapi apa yang tadi Nisa sampaikan. Saya naik kesimpulan. Tim pro, ayo, kalian harus menanggapi. Kalau menurut aku mah setelah ini tuh setuju aja sih, soalnya kan mungkin si kaya ini kan udah ada effort gitu ya, atau Iya. usaha yang Iya, dia betul. keluarkan gitu untuk menjadi kehidupan dia atau kehidupan itu menjadi lebih baik lagi gitu. Sedangkan si miskin mungkin tertinggal karena ada beberapa faktornya gitu. Nah, kalau misalkan ada kesempatan, kenapa si miskin ini nggak mau kayak mencoba kesempatan itu gitu. Ada waktunya, jangan. Udah. Itu jawaban dari ya, harus dijawab, tapi dengan orang yang berbeda. Oke, mungkin kalian bisa menanggapi mengenai tadi statement yang dari tim pro katakan. Oke, mulai dari sekarang 3, 2, 1, siap. Harus ganti lah. Oke, udah dimulai. Waktu 3:40 detik lagi. Oh iya, ya kan tadi kan kata Jija setuju sama statement si kaya sama si miskin itu. Iya. Tapi kalau menurut Kita saya kan ada sila kelima, keadilan Sosial. untuk keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi menurut saya walaupun si miskin itu namanya juga si miskin mungkin dari kalangan bawah gitu, tapi dia tetap harus punya hak sendiri gitu untuk pendidikannya maupun perekonomiannya untuk meningkat gitu. Jadi nggak menghalang-halangi antara si kaya sama si miskin, jadi semuanya juga harus adil gitu teh. Mungkin gitu sih. Udah, oke. Pas pisan waktu habis. Mungkin kita kembali ke tim pro untuk menanggapi apa yang tadi tim oposisi sampaikan. Oke, dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, baik pada Gusti ya. Menurut kan keadilan, adil itu bukan berarti harus seimbang, harus sama kan, tapi sesuai sama porsinya gitu. Nah, untuk masalah pendidikan, pemerintah juga sudah memberikan pendidikan gratis kepada mahasiswa yang tidak mampu gitu ya. Lalu apalagi kan itu menjadi modal utama gitu, pertama untuk yang si miskin itu mencari import untuk bisa kaya. Maksud Berarti lagi 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Itu jawaban dari Farida dari tim pro. Itu jadi pendukung Bapak. Saya mendukung statement Enggak, bahwa ini Bukan pendukung. ini lebih ke si Farida ini lebih kan si Lebih pemerintah ke udah ini. membiayai. Iya. Nah, gitu tergantung kepada si Ya, gitu. miskinnya mau melanjutkan atau iya enggak seperti gitu. itu. Oke, kita harus balas dong dari tim pro. Kalian harusnya oposisi lebih mudah. Ayo. 3 butik ya. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Tapi kan tapi kan si miskin juga kan selalu ngasih effort yang bagus, cuman emang dari pihak instansinya atau dari pemerintahannya yang kurang mengayomi gitu kepada si miskin. Jadi mereka kayak BPJS, terus sekarang ada KIP gitu. Satu kali pendapat lagi dari ini satu. Udah. Oke, satu tanggapan lagi dari tim pro. Mulai 3, 2, 1. Oke, menurut saya ya mengenai mengayomi dalam pendidikan seperti KIP ataupun BPJS. Nah, pemerintah itu sudah mengayomi dengan memberikan kayak gratis lah gitu ya. Untuk masalah kayak tata krama itu lebih kembali ke yang instansinya gitu ya. Betul nggak? Kayak norma-norma dianya teh gitu. Jangan lupa tulis ya di ini. Ya. Udah. Nah, oke. Jadi
untuk masalah norma-norma seperti itu, untuk perilaku dari instansi itu kan bukan urusan dari pemerintah. Udah habis, udah habis, Dari udah habis, pribadinya. udah habis, Ya, udah jangan berpendapat lagi. Oke, satu lagi terakhir untuk menanggapi apa yang tadi tim ini sampaikan. Boleh Pak Ari? 3, 2, 1. Oke, untuk mengenai BPJS dan apa tadi mengayomi ya, karena kan yang jelas terjadi di lapangan itu bukan dari sikap aja dan tata krama, tetapi pelayanan yang memang kurang maksimal. Bisa dibilang yang BPJS itu dibedakan dengan pengobatannya yang emang kurang maksimal, terus pelayanan juga ternyata kurang ramah dan emang bukan dari instansi segala macam, tetapi jika kita di kelas VIP segala macam itu kita segala Oke, sudah habis. Sudah habis ya. Ingat, karena waktu sudah mepet, jadi setiap pendapat itu dimaksimalkan 30 detik, bahkan tadi 1 menit loh. Cuma kalian tadi ada yang jawab cepet, Cecil cuma 15 detik tadi kalau nggak salah ya. Ya udah, jadi Bapak cepetin. Oke, ada yang mau menyimpulkan mungkin? Menyimpulkan mengenai tadi sesi debat yang tadi? Dari mengenai statement yang tadi, ya. Ada yang mau? Apa kesimpulan dari 2 sudut pandang ya tadi? Pak Rida mungkin mau menyimpulkan? Pak Ari boleh. izin menyimpulkan, jadi kesimpulannya dengan adanya si kaya dan si miskin ini untuk dari segi pelayanan dan pelayanan baik perhatian pemerintah itu lebih ke jangan adanya perbedaan lah gitu. Jadi pelayanan disamaratakan dengan baik latar ekonomi yang rendah maupun yang memang kaya gitu. Jadi istilahnya kita bukannya gimana ya, lebih ke jangan ada pandang yang seperti maksudnya direndahkan dan lebih diutamakan gitu. Jadi untuk lebih disamaratakan dan diutamakan yang memang lebih membutuhkan. Itu mungkin pandangan kesimpulan dari Pak Ri ya mengenai mosi atau statement tadi apa? Si kaya, si miskin, dan si kaya dan si miskin. Oke, mungkin itu cukup sesi debatnya. Nanti kalian bisa melaporkan di sudah Bapak kasih LKPD, nanti boleh laporkan ke Bapak ya. Nanti dikasih, jangan lupa dikasih nama juga. Terus di sini ada tim afirmasi oposisi. Kalau misalkan kalian afirmasi, coret yang oposisinya. Nanti kalian bisa laporkan. Sini nanti Bapak akan menilai masing-masing. Tadi sudah terlihat beberapa siswa yang berani mengungkap pendapat ya. Oke, mungkin cukup. Kita sekarang ke penutup. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan terkait materi hari ini. Kesimpulan materi hari ini singkat saja, tidak usah terlalu panjang. Ada yang bisa menyimpulkan? Gusti? Kesenjangan ekonomi ya Pak. Ya. Mungkin menurut saya kesimpulannya jadi di Indonesia ini masih banyak banget kesenjangan ekonomi, bahkan sampai ada titelnya si kaya sama si miskin ya. Mungkin seharusnya pemerintah punya tindakan untuk agar memajukan si miskin ini gitu, biar nggak ada lagi lah si kaya si miskin tuh. Bagus Gusti udah berani menyimpulkan. Nanti Gusti dapat poin tambahan dari Bapak karena sudah berani menyimpulkan. Oke, karena tadi kesimpulan udah disampaikan, mungkin sekarang lebih ke kesan dan pesan bagaimana sih pembelajaran kali ini, baik itu menyenangkan, membosankan, baik atau buruk. Mungkin dari cukup. Mungkin dari Nisa boleh menyampaikan terkait kesan dan pesannya untuk hari ini. Kesan dan pesan pelajaran Bapak hari ini baik Pak, baik sih Pak. Tapi kurang lama dalam sesi debat ya. Jadi belum sampai ke penjelasan selanjutnya di stop. Jadi kayak nggak ada titik gitu, nggak ada titik temu dari tadi statement kaya dan si miskin. Lebih ke waktu sih sekarang, tapi gak apa-apa, mungkin nanti kita bisa sesi debat di pertemuan yang
Di Google Meet boleh, nanti kita ke pertemuan yang selanjutnya ya. Karena emang kalau debat itu ada waktunya tadi. Cuma kalian terlalu banyak mau ngobrol juga tadi. Tadi kan Bapak juga udah ngomongin nggak boleh ngobrol. Mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk di kemudian hari. Mungkin Bapak cukupkan sekian. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.